Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Semoga semua makhluk di dunia ini senantiasa berbahagia. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai IC ya. Yang masih bingung tentang transistor nanti akan kebahas ulang di rangkaian. Saya ulas sedikit mengenai transistor ya. Nah, ini. Nah, seperti ini kan. Di mode itu kan simbolnya seperti ini kan. Ya. Cuma di mode saya nggak gambarkan diodanya. Ya. Kan kalau di skematik kan ada diodanya kan. Kayak gini nih. Nah, ini. Begitu. Ada diodanya ini. Kayak gini kan di skema itu. Benar nggak? Kayak ginilah kira-kira di skema itu. Ya. Yang ini juga sama. Nah, ada peserta kursus tadi yang masih bingung mengenai menentukan mana gate-nya, mana source, mana drain. Ya. Untuk menentukan source-nya, Anda perhatikan aja panahnya. Ya. Ini kan panah nih, menghadap ke gate gitu kan. Nah, dia ke bawah. Nah, berarti ini source-nya. Source. Ya. Kalau ini panahnya membelakangi gate. Nah, ini berarti ekornya ini adalah source-nya gitu. Perkara nanti ketemu di skematik, penggambaran di skemanya ada yang seperti ini juga nggak masalah. Misalkan gambarnya seperti ini di skema itu. Saya gambarkan. Mau gambarnya jungkir balik nggak masalah. Yang penting Anda lihat. Nah, kayak gini kan. Betul nggak? Ya. Kan seperti ini kan. Nah, ini ada dioda. Di dalam transistor itu ada dioda ya. Nah, cuma di tabel saya nggak gambarkan. Nah, kalau untuk menentukan mana source-nya, lihat ini. Ini yang ada di tengah-tengah ini untuk gate-nya, untuk menghadap ke gate atau membelakangi gate. Kalau misalkan di sini membelakangi gate, panah ini, nah seperti ini. Ya. Berarti source-nya yang mana? Coba perhatikan. Saya kasih nomor nih. Ini 1 misalkan. 1, ini 2, ini 3. Nomor 2. Nah, berarti yang menjadi source-nya itu 2. Yang gate-nya yang ini. Pokoknya yang ada palangnya itu gate. Gitu. Ya. Paham sampai sini? Paham. Nah, yang ininya berarti gate-nya karena ada palang. Ini gate di sini. Ini gate. Ini source-nya yang nomor 2. Ini drain. Ya. Source itu bahasa Inggris. Source itu artinya sumber. Ya. Drain itu ngalir gitu. Ya. Gitu. Oke. Ini kan kalau lihat dari sini, ini kan ke sini kan. Ya, Anda tidak perlu berpatokan ke harusnya berarti kalau digambarkan sini berarti di sini ya, ke kanan. Tuh. Ya terlihat aja di skemanya, tidak perlu berpatokan bahwa harus ke bawah gitu. Ya.
Ini kan kalau dipasangnya mau jungkir balik, mau gini kan terserah instruksi skema. Ya. Yang penting kita bisa memahami simbolnya, gitu. Nah, dengan memahami simbol maka kita bisa menentukan itu N channel atau P channel, begitu. Atau ini kan gini, ya. Ini yang N channel nih. Saya gambarkan palangnya seperti ini. Ini palang, ya. Nah, ini tengah-tengahnya ambil sebagai ekor daripada gate-nya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tarik ke bawah. Misal, ya. Saya pakai dioda, pasang dioda. Ini ke atas. Ini saya panahnya gini. Menghadap ke gate. Coba tentukan mana kaki gate-nya. Ini satu, umpamanya. Ini kaki dua, ini kaki tiga. Mana yang bertindak sebagai gate? Satu. Nomor satu. Ya. Ini gate-nya berarti nomor satu. Gate. Mana yang bekerja sebagai source? Tiga source. Nah, ini tiga berarti. Ini source-nya berarti yang atas drain. Right. Pokoknya mau dijungkir balikan dalam penggambaran skematik ya terserah instruksi skema. Ya. Yang penting patokan dasarnya apakah panahnya menghadap gate atau membelakangi gate, itu aja. Begitu, Kang Maulana Siddiq? Iya, Pak. Iya, ya. Makasih, Pak. Ya. Begitu. Kalau Anda bingung, boleh nggak saya gambarnya gini? Boleh, instruksi skema bebas kok. Berarti kan yang diputar balikannya apa? Kakinya. Contoh, ini kan gini S-nya ya. Kalau saya gambarnya gini berarti di mana source-nya, di mana drain-nya. Contoh nih. Nih. Ya. Ini. Saya gambarkan gini. Set. Tarik ke atas. Ini ke bawah. Ini terhubung. Ini ada dioda. Nah. Coba perhatikan gambar saya. Nah, di sini panahnya membelakangi gate. Ini yang jadi panah. Aku tak ngecek bentar ya. Nah, seperti itu. Saya tanya pada Kang Maulana Siddiq nih. Saya ini kasih kaki satu, ini kaki dua, ini kaki tiga. Mana yang bertindak sebagai gate? Kaki nomor berapa? Kalau gate itu kaki nomor 1. Oke. Nah, terus? Kalau yang 3 itu benar, Pak. Oh, yang 2 S. Nah, gitu. Yang 3, nah, D. Nah, begitu. Ya. Clear? Clear, Pak. Yang ini, gambar ini sama dengan gambar ini. Benar nggak? Benar, Pak. Kalau yang bawah gini, ya. Nih. Kalau yang bawah kan gini,
Yang atas gambarnya gini gitu. Kan sama saja. Ya, ya. Benar? Mau Benar. diduga baliknya terserah instruksi skematik. Yang penting pahami dulu dasar simbolnya. Gitu. Jadi gimana sekarang? Kang Sidik, sudah bisa Alhamdulillah aman, aman, kan? Pak. Hah? Aman, aman. Menentukan mana get, mana source, mana drain, gitu. Iya, ya. Kita jangan terpaku bahwa ini S-nya di bawah, Pak, yang ini di atas, gitu kan? Ya kalau masangnya horizontal, ya, atau dibalikan, begini, gini, ini, ya. Siap. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke Bapak Ibu. Gimana pembahasan tugas ini? Sudah clear ini? Sebagian, Pak. Ya, sebagian. Jawaban nomor 1. Tentukan jenis, tipe, sifat, dan syarat aktifnya transistor pada komponen PQ38. Sehingga perhatikan saja ini. Ini panahnya. Panah ke sini. Oh, berarti ini panahnya membelakangi gate. Berarti ini source-nya. Gitu kan? Iya. Nah, yang ini drain. Yang ini gate. Berdasarkan simbol bahwa panah source yang membelakangi gate itu disebut P-channel. P-channel. MOSFET P-channel. Jadi PQ38 itu jawabannya tentukan jenis. Nah, jenis transistor MOSFET. Tipenya P-channel. Sifatnya aktif low. Syarat aktifnya PGS lebih kecil sama dengan negatif 2 volt. Clear. Yang jawabannya seperti itu benar. Yang kedua, berapa nilai tegangan pada kaki 4 PQ38 sebagai kaki gate yang di dalam 9,5. diode R divider 9,5. Yang jawab 9,5 volt, apalagi diuraikan, berarti Anda betul-betul paham. Ya. Ya. Oke. Kalau Anda nggak diuraikan, saya meragukan kepahaman Anda. Jangan-jangan hanya meniru saja hasil rekaman ketika live. Benar? Ya. Bagi saya, Anda mau bilang paham padahal belum paham, bilang nggak paham ya kalau memang jelas belum paham, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah belum paham, bilang paham. Bagi saya itu tidak tidak ada masalah karena untuk diri Anda sendiri gitu. Ya. Kayak gitu. Itu Pak dilihat RARB-nya ya. RARB. Nah, untuk menghitung divider, Anda harus mampu menentukan mana RA, mana RB. Sekali lagi, RA itu yang ketemu ground. Ini RA. RB itu yang ketemu dengan sumber tegangan. Begitu. Kalau Anda masih salah menentukan RA dan RB, maka hasil perhitungannya pun salah. Ya. Masih mending kalau RA dan RB-nya nilainya sama ya. Kalau nilainya beda, salah menempatkan, ya salah nantinya. Benar nggak? Iya, ya. 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 Kebalik aja RA dan RB, ngitungnya jadi salah hasilnya. Gitu. Nah, ini adalah 9,5 volt. 3, hitung berapa nilai. Ini soalnya berurutan loh. Jadi Anda tidak bisa menghitung PGS kalau Anda belum bisa menghitung R divider. Paham nggak? Iya, ya. Sengaja saya urutkan secara terstruktur. Gitu. Ya. Nah, sekarang hitung PGS-nya. Yang jawab PGS-nya ini kan gate. Source-nya kan 19 volt. Ini dari adaptor tuh. Berarti nilai PGS-nya negatif 9,5. 9,5 volt. Ya. Simpulkan. Nah, ya. Tadi di nomor 1 sudah Anda jawab bahwa syarat aktifnya adalah PGS lebih kecil sama dengan negatif Min 2. volt. Dan setelah Anda hitung nilai PGS-nya negatif 9,5 volt. Maka simpulkan. Gitu kan? Maka kesimpulannya aktif. Aktif low. Gitu ya. Karena aktif low. Di sini sudah dijawab nih di sifat aktif low. Ya, maka
Karena nilai PGS-nya negatif 9,5 volt, maka syarat aktifnya terpenuhi. Karena negatif 9,5 volt itu lebih kecil dari negatif 2 volt. Begitu mesti jawabnya, ya. Itu namanya jawaban paham. 5. Jika pada kaki PQ38 tegangannya 19 volt, komponen apa saja yang kemungkinan rusak? Nih, saya hapus dulu. Ketika Anda ukur, di sini ada 19, di sini juga ada 19 volt. Maka ini kan nggak aktif PQ38. Betul nggak? Ya, sehingga laptopnya mati total. Kondisi ini baterai tidak dipasang. Nah, kemungkinan komponen mana saja yang rusak? Yang pertama, RARB. PQ38 bocor ke gate. Ya. 19 volt ini bocor ke gate. Lalu PC83 jebol, maka listrik akan bergerak ke sini. Nah, lalu ke sini. Tidak lewat divider. Maka di sini 19 volt. Maka disebutnya PC83 jebol. Lalu PR131 putus. Nah, jadi kalau saya tulis ini jebol, ini putus, ya, gitu. Yang ini PQ39 jebol. Kan kalau jebol, bukankah listriknya yang tadinya di sini standby di kaki 1 kan bablas ke sini? Oh, iya. Ya. Itu kalau di kaki 4 ada 19 volt. Pak, Sedangkan gimana? kalau RB-nya Pak enggak pengaruh kalau misal RB-nya yang rusak. Nah, kalau RB-nya rusaknya putus, maka di sininya 0 volt begitu. Oh, PQ38 tetap tidak aktif. Kenapa? Karena tidak ada interaksi antara dua jalur ini. Ya. Tidak ada keterhubungan kalau ini putus. Maka di nomor 6, jika pada kaki PQ38 tidak ada tegangan sama sekali, maka tentukan komponen mana yang rusak. Nah, ini cuma satu. Ya. RB. Saya hapus. Bayangkan oleh Anda, ketika PR132 putus, apakah listrik bisa mengalir ke bawah? Tidak, dia mentok aja di sini udah. Nggak nyebrang. Ke sini juga nggak bisa. PC83-nya bagus nih, ya. PQ38 bagus. PQ39 bagus, ya. Dia mentok di sini, maka di sini tidak ada tegangan. Walaupun kalau Anda hitung di sini gate-nya 0 volt, ya. Di sini 19 volt. Secara matematika terpenuhi kan syarat aktifnya? Betul nggak? Ya, Betul? Betul. betul. Secara matematika dan rumus memang terpenuhi. Tapi yang jadi masalah tidak ada interaksi jalur dari sini ke sini gitu. Makanya pakai DR divider menurunkannya. Begitu. Solvate. Ya. Wira nih. Biasanya tambah ngeh, tambah paham kalau Anda ikut ngulang di kelas selanjutnya, nonton live lagi. Nah, di sana Anda akan paling pinter. Merasa paling pinter. Berarti Pak yang kalau yang jebol yang putus itu harus diganti semuanya ya? Ya harus diganti. Ya, kalau nggak diganti, rangkaian ini nggak kerja. Karena rangkaian ini adalah fungsinya untuk memilih dari mana sumber listrik didapat. Apakah dia dari baterai atau dari adaptor, begitu. Nanti akan paham di rangkaian separator. Memahami rangkaian separator itu ketika ada kerusakan di rangkaian separator, kalau paham, itu saya katakan 99% harus solvent. Karena rangkaiannya sedikit gitu. Komponen yang mempengaruhi ini hanya sedikit. Ya. Nggak terlalu muter-muter kok. Pak mau tanya, Ya. kalau gate-nya nilainya 0 volt, berarti kalau PR-nya 132-nya rusak, berarti laptopnya tidak hidup? Tidak hidup.
mati nih. Kalau baterainya tidak dipasang. Iya, tapi kalau dari baterai hidup dia. Kalau seandainya baterainya dipasang, tetap hidup. Mati. Oh, tetap mati juga ya? Oh, kalau baterainya dipasang Hidup. hidup, Pak, hidup. Hidup. Tapi Oh hidupnya iya, hanya dari baterai gitu. dari baterai. Oh iya. Nah, ini kasusnya kalau pakai adaptor saja mati, ya. Iya. Pakai baterai saja hidup, pakai keduanya hidup begitu. Oh iya. Paham? Paham, Pak. Kasus kayak gini ini pakai baterai saja hidup, pakai adaptor saja mati, ya. Kalau pakai keduanya hidup. Hidup. Hidupnya dari mana? Dari baterai, bukan dari Baterai. adaptor gitu. Iya. Ya. Clear? Berarti baterainya nggak ngisi ya? Nggak mengisi. Baterai tetap ngisi, Oh, tetap tetap ngisi. tetap ngisi. Tetap ngisi karena yang misi baterai kan ke jalur itu, ke jalur ini, ke jalur charger, ya. Nah, yang untuk ngisi baterai itu kan awalnya dari sini sumbernya. Nah, sini ke PD6, dia masuk ke IC charging di sini, ke DC-in. Ya. Nah, sedangkan ya, yang dalam soal nomor 5 ketika di sini 19 volt. Nah, di sini 19 volt, ya, ada yang jebol tuh. Di sini 19 volt kan sama-sama nggak nyebrang kan? Ininya nggak nyebrang kan 19 voltnya. Nah, di sini ini kondisinya sama kayak tadi, ya. Pakai baterai saja hidup. Pakai adaptor saja mati. Pakai keduanya hidup. Nah, sedangkan ada kasus baru, ya. Yang ketiga kasusnya PQ38 jebol. Nah, kalau PQ38 jebol, itu pakai adaptor saja nyala, pakai baterai saja nyala, pakai keduanya mati. Kenapa bisa mati? Karena terjadi tabrakan tegangan antara dua sumber dari adaptor dan baterai begitu. Hanya akan lebih paham ketika saya menjelaskan rangkaian separator. Clear ya? Oh, clear. Makanya Pak, Gimana Mustafa? ya itu kalau misalkan 0 volt, contoh kasusnya 34, kenapa yang rusak hanya di PR132, sedangkan di skema itu kan sebelum PR132 nyambung ke PC83 itu Pak. Ya, sifat daripada kapasitor ini hanya melewatkan listrik AC, tidak melewatkan listrik DC. Bukankah listrik yang keluar dari adaptor itu DC? Harusnya. Maka dia nggak bisa lewat sini, Mustafa. Dia akan ditahan di sini. Gitu. Ya. Dia akan ditahan di sini. Nggak bisa lewat sini. Kecuali ini jebol. Kalau jebol bablas ke sini gitu. Pengaman ya Pak. Pengaman kalau misalnya dari DC AC merubah jadi DC adaptornya. Ini sebagai pengaman ketika lonjakan tegangan, Bang. Oh, Ya. Ketika terjadi lonjakan tegangan lebih dari 50 volt, ini Pimax-nya 50 volt, maka mesinnya ini jebol ke sini. Jebol sehingga di sini nilainya 50 volt gitu. Kalau di sini 50 volt kan PGS-nya tidak terpenuhi kan? Benar nggak? ya. Ini 19. Berapa nilai PGS-nya? 50 dikurangi 19, 31. Benar. Ya. 31 volt. Benar nggak? Ya. Ya. Kan ini Benar. sifatnya aktif loh. Harusnya kan nilai PGS-nya lebih rendah dong. Ya. Ya. Hanya pengaman saja. Kenapa ini dipasang ini? Sebagai pengaman. Kalaupun ini dicopot, laptop hidup nggak? Hidup. Tanpa ini Anda copot, buang. Kalau nggak percaya, silakan buktikan sama Bang Carlos yang punya. Bang Carlos itu dia punya skema, punya garapan laptop yang kuanta sama. Ya, skemanya. Ini dicopot aja, ini hidup loh. PC83. Nggak masalah. Ya. Tapi tidak ada pengaman nih. Kalau misalnya ada lonjakan listrik. Betul. Begitu. Ya, sedangkan yang IC regulator 3 dan 5 volt itu mendapatkannya
listrik dari sini setelah nyebrang. Ya. IC-IC yang lain juga untuk switching juga dapatnya dari sana awalnya. Inilah pintu pertama nyebrangnya listrik itu dari sini. Begitu. Oke. Oke, Mustafa. Coba Ya. nanti dibuka lagi itu di modulnya bab kapasitor, sifat kapasitor. Nah, ada di sana. Makanya saya ditulis di modul ya, setiap komponen itu ada kode, ada simbol, ada sifat, ada fungsi, ada parameter, prinsip penggantian, prinsip pemasangan, cara ukur, dan kerusakan termasuk bentuk. Wah, sudah ketalar sama saya. Karena setiap malam ngajarin itu, tiap kelas. Jadi bukan hebat itu. Ya. Karena sering. Ya, Mas Sumarno ya. Gak ada yang hebat orang mah. Oke. Hebat, Pak. Hah? Hebat. Hebat? Ah, enggak lah. Nggak ada yang hebat. Ya, yang hebat itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha hebat. Ya, karena tanpa daya dari Dia, ya, Sang hidup, ya, yang selalu mengisi ruang di dalam diri saya setiap detik, setiap menit, bahkan ketika saya tertidur, ya, Sang hidup mau mengisi, ya, jasad saya melalui napas. Bukankah ketika tidur kita masih bernapas? Nah, kalau meninggal dunia itu menghembuskan napas terakhir, itu namanya meninggal dunia. Dari napas saya bisa berpikir gitu loh, ya. Bisa mengingat gitu ya, Bang Ihsan ya. Ya. Itu adalah salah satu cara supaya kita terhindar dari rasa sifat ketakaburan, ya. Yang dampaknya bisa merendahkan orang lain ketika kita merasa paling pinter, paling hebat, paling bisa. Padahal dicabut saja ingatannya seketika semuanya hilang. Clear? Ya. Ya, Pak. Oke ya, Bang Ihsan ya. Saya tuh aslinya bodoh, saya nggak bisa apa-apa. Ya. Hah? Ini udah pada makan belum? Mestinya sebelum ini live makan ya, minum susu. Apalagi nih udah bab-bab berapa ya, sebentar lagi ya. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai IC. Depan. IC ini kepanjangannya Integrated Circuit. Artinya sirkuit ya, sirkuit elektronika yang saling terintegrasi, gitu, saling terhubung. Namanya disebutnya IC. IC itu adalah komponen elektronika yang di dalamnya ya gabungan beberapa komponen elektronika. Di sana ada dioda di dalam IC itu. Di dalam IC itu ada resistor, ada transistor, begitu. Ya. Digabung dalam satu komponen. Begitu namanya IC. Ya. Coba. Sekarang, oh ya, yang Bang Mustafa harddisknya belum datang ya. Masih di jalan. Tadi yang saya kirim yang sudah ready, sudah selesai. Ya, Pak. Nah, sekarang IC itu punya kode, ya. Komponen IC itu punya kode. Kodenya adalah U. Ini kode dasar IC nih, U. Kalau Anda ketemu kode PU, itu juga IC, ya. Biasanya yang menggunakan penambahan P, ya, itu biasanya IC power itu pasti tambahannya P. Clear? Ya. Contoh IC power 3 volt, IC power 5 volt, itu pasti pakai P, ya. PU berapa gitu, ya. Nah, fungsi daripada IC adalah nih fungsinya, ya. Satu, sebagai terminal tegangan. Kenapa disebut terminal tegangan? Karena IC itu tempatnya keluar masuk tegangan. Ya, kalau terminal bis, ya,
itu tempat keluar masuknya bis. Bis. Benar nggak, Bang Ihsan? Ya, Ya, kalau terminal angkot itu tempat keluar masuknya angkot, begitu. Angkot kan kalau belum ada perintah dari pengurusnya, kan dia suruh ngetem dulu, betul nggak? Kalau sama pengurusnya, maju, baru maju, ada perintah. Sama, IC pun demikian, ya. Dia butuh perintah, gitu. Lalu selanjutnya sebagai apa? Sebagai terminal data. Sebagai tempat keluar masuknya signal data. IC namanya. Clear? Pernah nyolokin USB? Flash disk? Ke port USB pernah? Nah, Pernah kan? Nah, Ya. yang membaca crash atau yang mendeteksi bahwa ada perangkat yang terhubung dari luar, ya. Itu apa yang pertama? Yaitu IC USB-nya, gitu. Ya, IC USB itulah mendeteksi bahwa ada perangkat luar yang ingin terhubung ke komputer. Maka dilaporkanlah oleh IC USB, ya. Kemana dilaporkannya? Ke SIO namanya. Nanti dibahas di IC microcontroller. Dari SIO dilaporkan kemana? Ke prosesor CPU. Dari prosesor kemana diperintahkan? Ke RAM. Dari RAM kemana diantarkan perintahnya? Ke node bridge atau PGA. Dari PGA ditampilkan ke layar dan diterjemahkan oleh sistem operasi atau Windows on new hardware. Maka ditemukanlah perangkat baru katanya. Kata Windows. Kan begitu? Benar nggak? Jadi yang merubah bahasa mesin ke bahasa manusia itu adalah Windows-nya. Begitu. Ya. Dengan kata lain, IC berfungsi sebagai tempat keluar masuknya tegangan dan data. Parameter IC apa saja? Nah, ini yang kemarin ya dikonsultasikan sama Bang Carlos karena bab IC belum dibahas, sehingga coba ukur itu sebagai tegangan kerja ya, karena ini belum dibahas ya belum ngerti gitu ya. Makanya Bang Carlos ini tolong diperhatikan baik-baik, ini penting sekali. Maka nanti kita bisa menerjemahkan mana kaki yang mendapatkan tegangan kerja, mana sebagai tegangan perintah. Kedua-duanya harus hadir. Pertama, ini contohnya. Yang termasuk tegangan kerja. Jadi tegangan kerja itu adalah tegangan yang dibutuhkan IC untuk kerjanya IC tersebut. Paham? Nah, contohnya signal apa saja nama pin kakinya untuk tegangan kerja IC. Ini contohnya nih. Ada namanya PCC, VDD, VIN, terus apa lagi? Ada DC-in, tuh banyak tuh. DC-in, ya. Ada apa lagi? Ada, ntar di skema deh, lihat nih. PCC, VDD, VIN, yang sering tuh PCC, VDD, VIN, DC-in ya. Nih. Di sini DC-in sebagai tegangan kerja. Betul? Nah, ini tegangan kerja pertama nih. Ini ada PDD SMB, ini tegangan kerja untuk signal data, nantinya untuk komunikasi data. Ya. Tuh, PCC, ya PDDP, ini kan tegangan kerja. Ya. Parameter yang harus kita ukur. Lalu di sini tegangan perintah. Nah, tegangan perintah ini dibutuhkan oleh IC agar IC mengeluarkan output tegangan baru. Ya. Begitu. Contoh tegangan perintah itu contohnya ada N0, N1, N2, ENC, N-trip, Piron, V-reg. Nah, V-reg ya. Terus apa lagi? Ini tegangan perintah. Ada ton, ada piron. Wah, banyak lah. Pokoknya kental sekali dengan on, N, on, N. On, N. Paham? Ya. Itu perintah ya. Paling banyak itu N, on. Nah, gitu ya.
Selanjutnya, parameter yang ketiga, IC itu harus memiliki proteksi. Artinya setiap IC pasti ada salah satu kaki yang terhubung ke ground, gitu ya. Lalu parameter yang terakhir apa? Laporan kerja. Biasanya power good ya. Ada yang laporan kerjanya pay good ada ya. Nih contoh laporan kerja nih di rangkaian regulator 3 dan 5 volt. Nih. Pay good, power good. Nah, ini tegangan laporan kerja gitu. Nih. Contoh tegangan kerja IC. Ini. Coba hitung. IC ini dapat bekerja ini IC regulator 3 dan 5 volt. IC ini dapat bekerja jika ada tegangan kerja pertama yang harus masuk di sini. Pin ke sini. Ke kaki 16. Pin ini sumbernya dari output separator yang tadi nyebrang ya. Yang nyebrang dari PK 38. Keluarnya Pin kan. Ini 19 volt sebagai tegangan kerja harus masuk ke IC ini, pin. Selanjutnya IC ini butuh tegangan perintah, maka dimodifikasilah oleh RD feeder yang sumbernya dari pin juga. Sini. Nah, N sebagai tegangan perintah. Coba hitung ini berapa tegangan perintah ke N ini. Pin ini sama-sama 19 volt ya. Ini 19 volt. Coba hitung berapa volt di sini. Enam koma tiga. Ya. Kan, Pak? Berapa? 6,3 bukan? 6,3 volt. Oh, udah pintar berarti ya. Saya nggak perlu jelasin lagi ya RD feeder ya. Udah paham? Yang belum dapat nilai 6,3 buka lagi bab resistor di feeder ya. Jadi Oh, untuk bisa ngitung ini. ini tentukan dulu ini RA-nya, ini RB-nya gitu kan. Paham nggak? Kenapa yang disebut A? Karena ini terhubung ke ground di sini. Nah, ini ground. Ya, ini sumber. Ini 6,3. Nah, 6,3 volt ini digunakan untuk tegangan perintah ke IC ini supaya IC ini mengeluarkan tegangan regulator sebesar 3 volt dan 5 volt. Ini secara langsung dikeluarkan. Begitu. Makanya Vreg artinya tegangan regulator atau tegangan yang dikeluarkan oleh regulator itu sendiri atau tegangan yang dikeluarkan oleh IC itu sendiri. Begitu. Setelah apa? Setelah ada tegangan kerja Pin dan ada tegangan perintah N. 6,3 volt. Kebayang nggak kalau Anda nggak bisa ngitung di feeder? Bisa nggak menentukan di sini harus berapa volt? Hah? Kan di skemanya kan tidak ditulis di sini 6,3 volt, betul? Iya. Ya? Begitu. Mau tanya Pak, Silakan. kalau yang di VIN 16 itu berarti tegangan yang masuk itu tetap 19 volt ya? Ini 19 volt karena dari adaptor gitu. Yang masuk ke VIN 16 ini Iya, tetap 19. betul. Oh, iya. 19 volt karena kita ceritanya dari adaptor. Kalau Anda lagi nyervis kan bukan pakai baterai kan? Pakai power supply, pakai adaptor. Bener nggak?
Misalkan laptop mati total nih. Ketika nyetting kita menggunakan tool namanya power supply unit. Oh ya, belum punya alatnya, Pak. Kalau belum punya alatnya pakai adapter nggak apa-apa. Adapter Oh, bisa, menggunakan Pak. tegangan berapa? 19 volt. Hanya Anda nyervisnya buta. Kenapa buta? Karena tidak tahu ampere. Ya. Sedangkan iya. ampere ditampilkan oleh power supply unit. Seperti yang saya kirimkan link YouTube saya tentang cara penggunaan power supply. Baik. Begitu. Enaknya power supply unit adalah dia bisa mengatur voltasenya gitu sesuai dengan kebutuhan laptop. Oh, laptop ini 19 volt ya tinggal dikasih 19 volt. Oh, laptop ini 20 volt ya kasih 20 volt begitu. Oh Dan iya. ada ampernya begitu. Bang Iksan ya. Kalau dicolokin gitu, Pak, kemungkinan ada yang nyetrum atau enggak biasanya? Dicolokin gimana? Iya, yang pakai adapter. Enggak lah, cuma 19 volt kok. Oh iya, Enggak kerasa. enggak ya. Siap, siap, Pak. Biar Anda aman ya, walaupun nyetrum nggak kerasa ya. Ini kan tegangan rendah ya, harus rendah juga. Anda pakai sendal jepit kalau lagi nyervis. Udah clear Oh. ya. Kan kita kesetrum itu karena kita kelewati listrik dan mengalir ke ground. Ya, terasa tersetrum itu kalau tegangannya besar. Iya. Begitu. Ya. Oke. Tapi suka ada apa yang misalkan adaptornya itu sok melepuh nih, Pak. Yaitu karena adaptornya rusak sehingga terjadi kebocoran yang harusnya adaptor itu mengeluarkan tegangan 19 volt, keluarnya ini masih 220 volt ya kesetrum lah. Siap, siap. Benar? Iya, iya. Ya. Kayak gitu. Mas Sumarno, Mustafa, ya. Kita bisa mengetahui IC ini rusak kalau parameternya sudah terukur. Contoh yang kemarin tuh, Mas itu Bang Carlos ya kemarin, ya. Bang Carlos konsultasi ke saya. Tegangan kerjanya sudah ada, tegangan perintahnya sudah ada, tapi IC tidak mengeluarkan tegangan. Ya udah saya vonis ganti IC-nya kan nyala. Ya. 3 voltnya udah keluar. Begitu. Kayak gini. Ini tegangan kerjanya sudah masuk ke sini 19 volt. Ya. Tegangan perintahnya juga sudah diukur ada 6,3 volt. Lalu Anda ukur di sini Pireg 3, di sini ukurnya. Harusnya di sini itu ada atau di kaki 8. Kan kalau ngukur di kaki 8 susah. IC ini kecil banget loh. Ya. Apalagi kalau Anda menggunakan probe yang probe-nya gede gitu. Ya, saya aja disambung jarum kalau untuk ngukur di kaki IC-nya. Yang paling mudah ngukurnya adalah di komponen di luar IC yang terhubung kepada kaki tersebut yang akan kita ukur. Gitu. Bukankah PC83 ini terhubung ke kaki 8? Benar nggak? Tuh. Saya bisa ngukurnya di sini. Probe merahnya di sini. Nah, di sini harus 3 volt. Yang di sini harus 5 volt, Pireg 5. Pireg 5, tegangan regulator 5 volt. Artinya tegangan 5 volt yang dikeluarkan oleh IC itu. IC regulator. Saya terjemahkan ulang. Pireg 3 adalah tegangan regulator atau tegangan 3 volt yang dikeluarkan oleh regulator. IC ini disebutnya IC regulator. Nanti saya akan bahas tentang regulator. Ya. Sehingga ketika tegangan kerja sudah masuk 19 volt dan tegangan perintah sudah masuk 6,3 volt, sementara Pireg 3 dan Pireg 5 tidak keluar tegangan, IC ini rusak, ganti. Selesai. Itu IC-nya Pak, ada yang jual baru atau kanibalan, Pak? Ada. Oh, Banyak. ada. Ya. Tidak usah khawatir. Tinggal nyesuaiin berarti apa ya? Samakan saja marking kodenya. Ya.
Di sini IC-nya jenis RT8223M, banyak persamaannya. Oh iya. Clear? Dengan Clear. catatan di jalur yang Anda ukur ini di sini tidak short, di sini juga tidak short, baru ponis IC-nya rusak gitu. Bagaimana Pak caranya bagaimana caranya untuk menentukan bahwa jalur ini enggak short, Pak? Ya Anda tinggal buzzer saja, ya. Gunakan multitester, ya, mode buzzer. Probe hitam biasakan di ground, probe merah di jalur yang akan Anda deteksi short atau tidak. Gunakan buzzer. Ini probe hitam di ground. Probe merahnya di jalur yang Anda buzzer. Kalau bunyi berarti short. Ya jelaslah tidak akan ada tegangan begitu. Dan biasanya kasus seperti ini, Pireg 3 ini kalau short, IC ini akan panas. Walaupun diganti tetap panas lagi dan jebol lagi. Kenapa? Karena ini short. Dia dilewati arus berlebih. Dari mana? Dari sini. 19 volt ini mengalir ke sini masuk ke IC, dia keluar lagi ke sini. Gitu. Jebol ke ground. Begitu. Maka IC ini terkena dampak panas dia. Begitu. Dan 3 pol ini dan 5 pol ini diolah langsung oleh IC, ya. Saya bisa nerawang di dalamnya ada semacam misalkan air divider, ya. Dengan RA dan RB nilai tertentu sehingga keluar 3 pol yang PIN-nya 19 pol. Gitu. Di dalam IC-nya itu. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Iya. Jenis IC. IC yang pertama akan saya kenalkan adalah IC device. IC device yang pertama. IC device itu ada sound, ada IC WiFi, ada IC USB, ada IC webcam, MOSFET, touchpad, LAN, dan lain-lain. Semua yang Anda instalkan drivernya itu adalah menginstal software untuk mengaktifkan kerja IC device agar kerjanya maksimal. Ya, maka disebutnya driver. Gitu. Oke. Sound bisa ada suara karena ada driver. WiFi pun bisa connect karena ada driver. Begitu. Kamera bisa kerja karena ada driver. Itu semua ada IC-nya, disebutnya IC device. IC ini, nih, IC ini boleh dilepas atau dibuang jika rusak karena motherboard tetap akan menyala. Hanya fungsi dari IC device yang dilepas tidak akan berfungsi. Contoh, IC device audio jebol, misalkan, ya, atau short. Anda tinggal dibuang saja IC audionya, laptopnya nyala lagi. Hanya fungsi audionya nggak ada. Artinya kalau muter musik nggak ada suaranya gitu, ya. Muter video nggak ada suaranya gitu aja. Karena IC device itu IC perangkat tambahan atau disebutnya peripheral. Bahasa kerennya peripheral, perangkat tambahan, bukan perangkat utama. Clear? Berarti seperti ini juga ya Pak ya? Connect WiFi gini Pak? Iya. Anda WiFi card dicopot, hidup nggak laptopnya? Iya. Hidup kan? Hidup, cuma nggak bisa nge-WiFi. Bener? Iya. Gitu. Itu ya, Kang Sidik. Ada yang tanyain lagi? Ini Pak, ini webcam laptop saya kan nggak fungsi nih, biar saya sudah install drivernya. Hmm? Ini masalahnya di IC device-nya ya, atau Iya. perangkat webcamnya. Bisa perangkat webcamnya, Anda ganti dulu perangkat kameranya. Baru ke IC device yang ada di motherboardnya. Oh, Jadi kalau eksekusi itu, ya kunci eksekusi adalah lakukan
sistem eliminasi yang paling mudah dulu. Contoh kameranya nggak jalan, Pak. Coba ganti dulu kameranya. Gitu. Kalau diganti kamera juga tetap tidak jalan, baru diurut mundur ke IC kamera yang ada di motherboard. Oh, Contoh misalkan, laptop ini hidup tapi tidak nampil. Ya. Coba dipahami dengan seksama. Laptop ini hidup tapi tidak nampil. Dites pakai Layar. kursor, numlock juga hurung, nyala. Tombol numlock tuh nyala. Cirinya adalah kalau tombol numlock kok pakai keyboard eksternal, kalau tombol numlock nyala artinya adalah signal tampilan sudah ada. Catat. Ya. Artinya signal tampilan sudah ada. Berarti eksekusinya apa yang harus dilakukan? Coba diganti layarnya. Ya, makanya harus punya layar buat tes. Baik yang 40 pin atau yang 30 pin. Pecah nggak masalah. Begitu. Kalau sudah diganti layarnya juga tetap tidak ada tampilan ke layar internal, apalagi selanjutnya pastikan kabel fleksibelnya bagus. Kabel LPDS-nya. Clear? Kalau kabel LPDS-nya juga sudah bagus, udah yakin baru ke rangkaian LPDS yang ada di motherboard. Begitu. Ya, jadi lakukan hal yang mudah dulu, ya. Gitu ya. ya. Untuk pengecekan IC device ini, apakah sama juga dengan yang sebelumnya, Pak? Dicari tekan kerja, tekan perintah. Sama. Persis sama. Parameternya nggak keluar dari sini. Ini. Ya. Saya tekan kerjanya, tekan perintahnya gitu. Yang diukur. Kalau tegangan kerja sudah ada, tegangan perintah sudah ada, tetap tidak mau kerja, ya ganti IC-nya. Mudah kan? Biar, Pak. Mustafa barusan ngomong dalam hati, mudah-mudah ya. Bapak udah ngerti katanya. Sampai Mustafa tuh barusan berpikir saya bisa nggak ya kayak Pak Susanto gitu. Tuh, Maulana Siddiq barusan ketawanya gitu tuh di dalam hati tuh. Saya bisa. Termasuk saya gitu, Pak. Berpikir seperti itu. Tapi menarik sih, Pak, sejauh ini. Kalau Anda lakukan hal yang saya arahkan, pasti Anda bisa menyerap apa yang saya kuasai. Amin, amin. Yang dititipkan Tuhan kepada saya gitu. Karena prosesnya sama, saya pun sama belajar kok, ya. Ya. Saya pun awalnya tidak tahu kok, sama, ya. Bahkan kita sejak lahir pun nggak bawa modal, nggak tahu apa-apa, betul nggak? Betul. Mau bilang mamah aja diajarin sama ibu, ya, gitu sama lah, ya. Cuma proses perjalanan saja yang berbeda, begitu kan? Oke? Jadi tetaplah jadi diri sendiri, tidak perlu jadi orang lain. Kalau Anda jadi saya pun belum tentu kuat. Clear ya? Gitu. Oke? Gitu ya, Mustafa ya. Tetap jadi diri sendiri. Nah, coba perhatikan ini. Tipe kaki. Tipe kaki IC itu ada yang tipenya kaki kelabang. Ini kelihatan secara fisik, ya, pakai angka. Nah, ini kaki satunya itu yang sebelah sini, sebelah kiri. Ini kalau bentuknya seperti ini berarti sebelah sini. Ada juga yang pakai tanda. Kalau ini bentuk IC-nya seperti ini, ya. Lalu nanti ada tanda di sini, tanda titik kecil di sini, ya. Nah, ini kaki satunya berarti di sini. Ya. Ini yang kaki kelabang. Kaki kelabang itu terlihat kakinya dari luar, ya. Di pinggir itu jenisnya kaki kelabang. Nah, cara menghitungnya adalah dimulai dari kaki sebelah kiri tanda titik. Berarti ini kaki satu.
Yang ini pun kaki 1 di sini. Ini 1. Ya. Begitu ya. Ini kaki 1. Caranya hitung berlawanan arah jarum jam nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu. Ya. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan bab pembahasan IC, pengantar skematik, konsultasi servis enak. Tapi kalau belum mendapatkan materi ini, konsultasi servis blunder. Saya nyuruh ukur di kaki 3, Anda ukurnya di kaki 18. Bukankah itu menjadi miskomunikasi? Benar nggak? Dari miskomunikasi, apa yang saya arahkan tidak sesuai dengan yang diterima. Begitu. Saya nyuruhnya ngukur di kaki 1, Anda ngukurnya di kaki terakhir 32 misalkan, kan salah. Ya, benar nggak? Karena tidak tahu indikator. Gitu, ya. Jadi berlawanan arah jarum jam, ya. Ini untuk menghitung kaki IC yang jenis kelabang. Lalu Cara mengetahui satunya itu emang udah ada namanya gitu, Pak? ada tandanya, Ada tandanya. tanda titik dimulai dari sebelah kiri tanda titik. Hitung berlawanan arah jarum jam. Begitu. Termasuk juga MOSFET ya. Kemarin kan MOSFET saya jelaskan. Transistor juga kaki 1-nya dimulai dari kaki sebelah kiri tanda titik. Ya, hitung berlawanan arah jarum jam. Coba aja perhatikan MOSFET yang Anda temui di motherboard, pasti ada tanda titik. Itu menentukan kaki 1. Gimana Bang Carlos? Ada yang ditanyain? Nggak ada. Oke, saya lanjutkan. Jenis kaki yang BGA, ya, ball ground array. Artinya jenis IC yang kakinya ya berbentuk bola timah yang tersusun di bawah komponennya, begitu. Contohnya seperti ini, IC ini nih. Ini IC microcontroller nih, chip. Ya. Ini kalau dilihat dari tampak atas begitu, ya. Kalau di tampak bawah ini kalau udah dicopot dibalikan ya seperti ini. Susunan bola-bola timah ini gitu. Makanya disebutnya chipset BGA, ya. Alat untuk angkat chipset ini namanya mesin BGA, begitu. Simple kok. Nah, sekarang cara mengetahui cara menghitung kaki, ya, menghitung kaki. Ini menggunakan alfanumerik. Menghitung kaki IC itu atau menentukan kaki IC yang jenis BGA menggunakan alfanumerik, alfabet dan nomor, begitu. Contoh, di sini disebutnya kaki A1, di sini A9, di sini B5, di sini E5, di sini H1, di sini H9. Ya. Ini yang disebut dengan matrik. Begitu. Menggunakan huruf dan angka. Saya tes ke Mas Jumanto. Mas Jumanto, kalau di sini, bentar. Ini kaki berapa nih? Nih. Mulai dari Mas Jumanto dulu. Di sini kaki berapa, Mas? H5. Ah, gitu. Selanjutnya ke Maulana Sidik. Di sini kaki berapa? Halo, Maulana Sidik? Ya, Pak. Di sini kaki berapa nih? H9. H9. Oh, yang benar. Kan ini urutannya. Yang mana? Nih. Di ini itu kolom C baris Oh, C9. Ini kayak C9. Excel, C9. Oh ya, lihat-lihat dari itu. ya. Iya, ya. Kayak Excel nih. Ini Excel. sini berarti Ya. C9 begitu. Selanjutnya ke Mas Sumarno.
Ini, S1. nah gitu. Iksan, ini G6. G6. Ya G6. Nah, Bang Heri, sini. F8. F8. Mustangin, ini. D3. Nah, gitu. Pak Fikri, yang ini. G3, Pak. G3, ya. Terus Bang Carlos, lagi ada acara. Ya, tidak, sudah habis. Oke, yang ini Bang Carlos, kaki berapa? H7. H7. Yang NK ini saya nggak tahu namanya nih. NK siapa nih? Ini kaki berapa nih? Yang akunnya namanya NK. NK itu saya, Pak, pakai laptop. Oh, Cuma yang laptop pakai WiFi, kadang lemot juga. udah, berarti udah clear ya. Itu cara Oke, ngabsen Bang. saya. Biar tidak ngantuk. Kan kalau misalkan Anda tersusun saya tanya satu-satu, kan berpikir. Betul? Wah, nanti saya ditanya nih. Ya, tadinya ngantuk, hilang tuh ngantuknya. Kenapa? Karena saraf Anda dipaksa bekerja. Ya. Oke, clear. Ini di sini juga ada tuh. Cara menghitung kaki pada IC yaitu dengan menghitung muter berlawanan dengan arah jarum jam dari kaki yang berada di sebelah kiri tanda titik. Ya. Saya ke chip ini. Nah, ini. Yang jenisnya BGA. Trigger point. Nah, ini trigger point. Ini adalah IC chipsetnya, ya. Benar kan? Huruf dan angka N22, M20, M9, AA8, J10, betul? Ya. Ini nama kakinya, begitu. Ya. IC dan chip itu salah, Mak ya? Sama. Saya ngomong chip, ngomong IC, ya sama. Chip itu adalah IC. IC microcontroller. Nanti akan dijelaskan selanjutnya ya. IC pembanding. Nah, IC pembanding ini fungsinya hanya membandingkan tegangan, ya. Tegangan dari mana yang dibandingkan? Ya dari sini, tegangan A dan tegangan B. Tegangan A, tegangan B, begitu, ya. Ini PA, ini PB. PB berarti tegangan B, PA berarti tegangan A. Saya sudah contohkan di sini. Jika A bernilai tegangan 5 volt, B bernilai tegangan 3 volt, maka IC ini harus mengeluarkan PA. 5 volt keluarnya. IC ini hanya membandingkan saja. Jadi, kalau IC ini, misalkan di A ini jalur A, di kaki A ini ada 5 volt, kaki B 3 volt, ternyata keluarnya 3 volt. Ini IC-nya rusak, gitu aja. Ya. Kenapa rusak? Karena dia sudah tidak bisa membandingkan mana yang lebih besar. Gitu. Ya, Kang Marwah. Ya, Pak. Eh? Kalau kebalik gimana, Pak? Sama aja Kebalik apanya? angkanya. Sama aja, misalkan di sini. Di sini ada 3, di sini 5 volt, ya. Di sini 3 volt. Berarti kan yang dikeluarkannya berapa? Ya 5 PB. Tegangan di B. Berarti 5 volt. Gitu kan maksud dibaliknya atau gimana? Iya, iya. Di sini logika dan ketentuan cara kerja IC pembanding. Jika A lebih besar dari B, maka outputnya PA. Jika B lebih besar dari A, maka outputnya PB. Gitu aja, itu mah gampang IC itu mah. Ya. Ini yang lebih penting dari sekedar IC pembanding. IC ROM atau BIOS. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin break dulu sebentar. Saya ingin bikin kopi dulu ya.
Siapa? Ya. Silakan bincang-bincang dulu. Nah, nanti tugas praktek dari pembahasan IC ini adalah yang sudah punya flasher bisa praktek nge-flash ya. Lalu Anda latihan angkat pasang IC. Gitu ya. Nanti saya kirimkan contoh videonya cara angkat pasang IC ya. Menggunakan blower. Gimana? Capek nggak malam ini? Aman. Lanjut. Lanjut. Mas Jumanto, ini biasanya yang paling semangat itu teman-teman yang punya garapan servisan, ya. Terkadang ketika konsultasi pembelajaran belum selesai, konsultasinya blunder gitu. Ya. Blunder, suruh ukur kaki 8, ngukurnya kaki 1, kan jadi salah analisisnya. Ya. Suruh ukur di komponen A, ngukurnya di komponen C, ya. Akhirnya saya menyimpulkannya salah begitu, ya. Karena belum paham. Ya. Wajar karena belum paham. Ya. Boleh request, Pak? Boleh. Requestnya angkat elko itu, Pak. Belum ada slide di video. Angkat elko. Kalau pasangnya kan sudah ada. Oh, angkat elko belum memang? Belum ada? Iya. Angkatnya itu paling susah, Pak. Sembunyi kakinya. Oh, gampang kok angkat Iya. elko. Nih, tanpa Anda melihat video saya, Anda pasti bisa angkat elko. Saya gambarkan dulu ya elkonya ya, biar lebih terbayangkan. Betul? Katakanlah ini elko. Elko di kapasitor, ya, elko di laptop, di motherboard laptop, tidak sama dengan elko yang biasa kan? Cara pemasangannya, betul nggak? Betul. Ya, ini kayak gini kan. Katakanlah seperti inilah. Ini kan kakinya cuma nongol sedikit kan? Iya, sedikit sekali. Ketutup Ini sama juga hitam-hitam. nongol sedikit. Nah, di bawah ini ada timah, ya. Di bawah kaki itu ada timah di sini. Ini timah. Ini juga timah. Betul nggak? Betul. Nah, caranya adalah tidak boleh pakai blower, itu yang jelas, tidak boleh pakai blower. Ini mata solder nih, Mas Sumarno, Mas Jumanto. Ini kasih dulu plug, timahnya kasih dulu plug, ya. Lalu tempelkan mata solder yang sudah dibersihkan mata soldernya di sini. Tempel, tambah dulu timah, clear ya. Pancing dengan timah yang kita punya, ya, supaya dia larut dan senyawa cepat leleh. Kalau sudah ditempelin aja terus ya. Lalu Anda gunakan pinset yang bengkok lancip ya, pinset yang bengkok lancip, masukkan ke sini. Sedikit-sedikit aja dimasukin. Begitu. Satu-satu diangkatnya. Cungkil, Pak ya? Dicungkil ya. Tapi Oh, iya. pastikan tambah timah dulu. Kalau nggak ditambah timah, itu susah lelehnya. Karena timah bawaan pabrik itu tingkat titik didihnya sangat tinggi. Begitu. Karena dipasangnya pakai laser itu, pakai robot. Ditembak. Ya, dan kualitas timahnya pun yang dari pabrik itu beda. Ya, lebih bagus. Jadi dipancing dengan timah yang kita miliki. Jangan lupa pakai plug. Gitu. Kalau masih bingung nanti saya buatkan videonya. Saya lupa belum buat angkatnya ya. Dulu tuh pasangnya aja. Karena yang paling susah itu kayaknya, Pak. Oh enggak, nanti ada yang paling susah. Angkat pasang IC SIO. Itu jadi tugas IC ya. Tugas di pembahasan IC itu angkat pasang IC SIO.
Mau tanya Pak, Ya, silakan. apakah semua IC termasuk IC device dan regulator itu harus di flasher? Enggak, yang bisa di flash itu hanya IC SIO dan IC chip short bridge. Ya, Masih BIOS. gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Terus itu Pak, kalau di bentuknya IC itu kan menentukan nomor satunya melalui dari titik, dan itu berurutan berlawanan arus jarum jam. Ya, Kalau di skema itu kan dia acak Pak, berarti kita ini Pak ya, apa, menghitung satu-satu Pak, menentukan di titiknya. skematik itu acak karena untuk membuat Hmm. pola yang sistematis dan memudahkan penggambaran skema. Ya. Tapi pada komponen realnya tetap berurutan. Itu akan dibahas ulang nanti di pengantar skematik. Ya. Oke, Pak. Begitu. Di skema itu acak, ya. Tapi di IC aslinya, ya, di fisik aslinya itu berurutan berlawanan arah jarum jam. Ini contohnya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Di sini ada tanda titik. Berarti kaki satunya di sini. Ya. Dan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berlawanan arah jarum jam cara ngitung. Jadi jangan, kalau belum paham cara menentukan kaki IC, saya katakan ukur di kaki 8, Anda ngukurnya di kaki 1, ya salah informasinya nanti. Oh, tidak ada tegangan kakak misalkan. Kayak Bang Carlos kemarin. Ternyata udah saya prediksi salah ngukur itu. Ya, gitu ya. Oke. Gitu. Mau tanya Pak, Ya, silakan Bang Iksan. ini untuk komponen-komponen elektronika ini ada contoh-contoh nama berserta gambarnya begitu ya Pak? Itu tugas Anda nanti nyari. Ya kan saya kalau semuanya disuapin di dalam modul, ya, atau saya buat modul, saya bukan tidak bisa membuat modul yang sangat lengkap dengan mempelajarinya orang langsung bisa, ya. Oh ya. Tapi nanti orang itu dapat modul saya aja dia langsung bisa kok. Kalau membuat saya buat modul yang lengkap seperti itu, begitu. Justru Oh ya. ini akan menjadi pekerjaan ketika pembahasan, begitu ya. Siap-siap. Oke? Kan sudah jelas kodenya U atau PU. Oh. Oke ya, Bang Iksan. Ya. Capek nggak nih? Duh, kok saya ngos-ngosan ya? Ini teman-teman yang lain kayaknya sudah pada lengkap alatnya. Sama aja, Bang. Lagi nyicil. Makanya di grup belum bikin video. Ya, sama. Sama. Ntar aja lah. Udah kalau misalkan bikin juga harus ada alatnya kan. Ya. Pak Heri ini yang lengkap kayaknya nih. Kang Heri mah udah jadi kayaknya.
Udah pro itu. Oh iya, Pak Heri, lengkap Pak ya alatnya. Ada karyawan lagi di belakang kayaknya itu. Belum lengkap sih itu. Masih banyak yang mau ditambahkan. Bang Heri itu service center Papua itu. Berarti servis HP juga ya, Pak Heri? Bagi saya bisa ngerokok, bisa ngopi, bisa pegang rokok seperti ini adalah kemewahan yang luar biasa. Karena suatu saat nanti ya di usia tertentu atau kapan saya tidak tahu waktunya, tangan ini sudah tidak mampu lagi digerakkan. Mata ini sudah mulai kabur penglihatannya dan telinga ini sudah mulai kurang pendengarannya. Maka ya kayak ginilah, saya bisa pegang rokok kayak gini aja Bang Heri, itu kemewahan bagi saya. Luar biasa Bang Heri. Suatu saat pegang soda aja susah Bang Heri. Benar nggak? Itulah orang Saya kaya. yang duluan kabur Pak matanya. Benar nggak, Kang Sidik? Duluan kabur ini matanya. Mak, Udah duluan kabur matanya. udah duluan kabur tuh. Ini. Damin. Ya nggak apa-apa. Makanya suatu saat saya ketemu seseorang ya, datang ke kantor saya, lalu dia curhat tentang kesusahan, ya tentang susahnya hidup katanya. Keluh kesah pokoknya lah yang dicurhatinya. Saya cuma bilang gini aja. Saya beli mata sampean seharga 3 miliar. Dikasihin nggak? Saya bilang. Oh enggak dong. Nah, berarti dia kaya kan? Dibeli tuh matanya 3 miliar nggak dikasih. Ya. Oke, lanjut ya. Itu intermezzo saja supaya kita lebih meningkatkan nilai-nilai kesadaran di dalam hidup kita ya. Karena ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling baik yang harus diterapkan adalah ilmu kesadaran. Ya, benar nggak? Pinter matematika, ilmu apapun kalau nggak sadar ya, namanya juga orang nggak sadar. Ya, kayak tidur kan nggak sadar tuh. Ya. Ya Pak, koruptor itu nggak sadar itu Pak. Iya, ya, benar, benar. Maka saya ingin teman-teman yang ikut belajar dengan saya, ya, dia bisa analisis, bisa nyerpis motherboard, tapi dilaksanakan dengan penuh kesadaran yang tinggi. Sadar bahwa ini milik orang, sadar bahwa orang ini membutuhkan bantuan kita, ya harus dilayani, betul? Betul. Ya, ini mah jangan sampai ini mah nyerpis, ya RAM-nya tertukar lagi atau nggak sengaja ditukar, kan menurut saya nggak sadar itu orang, ya. Gitu, ya. Ya gitu ya Bang Heri ya. Ya biar tambah berkah lah, ya. Kayak gitu. Kenapa? Karena apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Hukum sebab akibat tetap berlaku. Kalau bahasa Buddha itu karma, ya. Karma baik, karma buruk tetap akan diterima, ya, sama yang menanamnya, kan begitu. Oke? Clear ya? Clear. Oke. Gitu ya. Ini udah masuk mulai ke pembahasan IC ROM atau BIOS. Seringkali guru TKJ ya, guru di SMK yang jurusan TKJ menjelaskan tentang RAM dan ROM. Nah, saya akan jelaskan lebih detail mengenai ROM. Istilahnya ada IC BIOS, ada EEPROM, ya. Electrical Erasable Electrical Program Read Only Memory. Artinya adalah IC yang programnya bisa diprogram ulang ya secara elektronik. Bisa dihapus dan bisa diprogram ulang secara elektronik atau istilahnya di flash. Nah, ini BIOS itu Basic Input Output System. Ya. Sistem input output yang sangat dasar ya disebutnya BIOS. Fungsi menyimpan firmware atau data.
Firmware itu apa sih firmware? Firmware adalah suatu program berekstensi file biner yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi kerja pada kaki IC microcontroller. Jadi IC microcontroller itu bisa bekerja kalau ada firmware. Nanti saya bahas di bab IC microcontroller ya, tentang microcontroller. Ini di awal saya sudah memberikan pengantar tentang firmware ya. Nah, ini pembahasan tentang firmware yang lebih detail. Letak IC BIOS itu ada yang include, ada lokasinya yang lokasi include IC microcontroller. Apa saja yang termasuk microcontroller IC-nya? Ada IC CO, ada chip, ada prosesor. Itu ada yang include. IC BIOS yang include dengan IC CO dapat di-flash dengan alat namanya SPOD. Ya. Coba fotokan di grup kelas yang namanya IC CO itu ya, adalah IC yang jenisnya yang kebanyakan yang standar ya. IC yang jenisnya kaki kelabang, berbentuknya kotak, kakinya banyak. Coba fotokan ke grup kelas yang sudah menemukannya. Namanya IC CO atau EC. Ya. Kirim di grup kelas. Bentuknya kotak, ya IC paling besar aja di antara yang lain, warnanya hitam. Itu namanya IC CO atau EC. Itu adalah salah satu IC microcontroller. Yang sudah menemukannya, silakan di bentuknya warna hitam, kotak, kakinya kelabang, ya. Kakinya banyak, makanya disebutnya IC kaki 1000. Bukan yang itu, Pak. Kalau ada yang sudah menemukan, ini saya ilustrasikan gambarnya seperti ini. Nah, itu sudah ada tuh. Iksan, Marwah Maulana Sidik, yang merek IC CO-nya Nupoton. Heri, merek IC CO-nya ITE. Yang Muhammad Iksan ini nggak kebaca mereknya, itu harus dibersihkan, itu bekas stiker. Karolus, merek IC CO-nya ITE. Ya. Itu bisa dibersihkan dengan thinner. Udah ketemu IC CO? Ya. Udah ketemu semuanya ya IC CO. Nah, yang Mas Sumarno mereknya Enek. Ini Tugas IC, kenapa? IC yang untuk bisa di flasher ya, yang tadi dimaksud Ya, flasher. betul. Ya. Artinya IC CO itu membutuhkan firmware untuk agar IC itu bisa bekerja begitu, ya. Nah, firmware-nya itu ditaruh di IC BIOS. Hanya IC BIOS-nya ada yang include dengan CO, dengan IC itu ada yang exclude. Kalau yang exclude itu seperti yang Mas Sumarno itu exclude. IC BIOS-nya itu U19. U19 itu IC BIOS-nya IC BIOS kaki 8, itu BIOS-nya exclude. Bisa di flash dengan flasher ya. Contohnya dengan flasher yang RT809F. Terlihat di grup kelas itu ada yang dikirim sama Mas Sumarno, ada U19. Itu IC BIOS. Ya. Jadi IC BIOS yang dekat IC CO itu berarti buat CO. Ya. Ada Mas Sumarno? Enggak. U19 ada?
Ada. Ada. Oke. Ini biasanya kalau kerusakan gini bisa diganti, Pak. Bisa. Ya. Disolder juga berarti ya. Iya, disolder dong, nggak ditiup doang. Oke ya. Indikator exclude include apa, Pak? Maksudnya include itu IC BIOS-nya tuh nyatu di dalam IC SIO-nya. Artinya nggak ada IC yang kaki 8 yang seperti yang Mas Sumarno itu kan ada tuh. Ya, artinya terpisah BIOS-nya gitu. Maka yang di flash-nya adalah IC BIOS-nya itu yang U19. Nah, itu bisa di flash dengan RT809F. Tapi kalau yang include ya, dicari IC BIOS yang kaki 8-nya nggak ada, itu berarti include. Cara nge-flashnya itu harus menggunakan alat namanya SPOD. SPOD itu sekarang harganya kurang lebih sekitar 8 jutaan. SPOD 4. Silakan. Baru aja. Ya, nabung aja dulu ya, nanti Anda akan kebeli itu ya. Yang Berarti penting kalau gimana? saya punya ini bisa juga ya. Kalau gimana? Kalau motherboard itu tadi punya saya, bisa juga ya dengan IC BIOS. Yang Bang Iksan. Ya, yang Iya, Bang Iksan ada tuh IC BIOS-nya yang kaki 8 deket. kaki 8. Oh iya, Ya. Itu Iya. fisiknya lebih besar dari MOSFET ya, bener nggak? ya, Hah? benar. Nah, minimal Anda punya Placer RT809F deh ya, yang harganya kurang lebih 1 jutaan ya. Sekarang 1.100.000 sama apa namanya? konverternya yang 1,8 volt. Ya, lengkap itu tinggal pakai. Capek. Salah di nyicil-nyicil. Ya, nyicil-nyicil aja dulu ya. Kalau ESP 2019 bisa di flash BIOS. Gimana? ESP 2019. EJP bisa Ya, pakai EJP. flash tapi ya sering error gitu yang EJP itu. Ya coba aja latihan, mudah-mudahan berhasil ya. Oke. Gitu ya, Mas Mustafa, yang disebut include dan exclude. Kalau include berarti nyari IC BIOS yang kaki 8-nya nggak ada ya. Berarti include gitu ya. Ciri-ciri khusus exclude itu apakah selalu di sebelahnya sih ya, Pak? Enggak, bisa di belakangnya. Misalkan motherboard itu kan bolak-balik ya. Ya, di bagian atas ada SIO, di balikan bawahnya ada IC BIOS. Itu juga exclude. Itu kan dekat. Lebih ininya, lebih apa? Lebih akuratnya lihat di skematiknya. Bahwa IC BIOS itu untuk apa? Ini contoh. Nah, ini adalah halaman IC SIO. Nah, ini EC atau KBC. Nah, ini kan ada SPI Flash KBC. Ini U8. Nah, ini adalah IC BIOS untuk SIO gitu. Ya. Di sininya namanya SPI Flash KBC. Gitu. Nanti saya akan jelaskan mengenai IC microcontroller ya di bab selanjutnya. Tapi saya harus selesaikan dulu mengenai IC BIOS. Oke, clear ya? BIOS prosesor pasti include. Nah, artinya BIOS ini include dan tidak bisa di flash. Oke. BIOS prosesor pasti include. Clear. BIOS chip ada yang include, ada yang exclude. Biasanya yang exclude itu IC BIOS untuk chip not short bridge ya. Itu exclude, artinya bisa di flash. Exclude pakai IC BIOS kaki 8. BIOS EC ada yang include, ada juga yang exclude. Kalau yang include berarti di flashnya harus menggunakan SPOD. Nah, sekarang lanjut. Cara mengetahui kapasitas memori pada IC BIOS dapat dilihat pada marking kodenya dan cari angka yang dapat dibagi 8. Contoh, IC BIOS merek Winbond dengan marking kode 25Ki32BPSIG, maka angka yang dapat dibagi 8 yaitu 32 dibagi 8. Berarti kapasitasnya 4 MB. Clear? Paham nggak? Nih. Kalau IC BIOS yang punya Anda, coba
Mas Sumarno, tadi yang Mas Sumarno udah ada kan IC-BIOS-nya? Ya. Nah, itu yang U19. Coba lihat itu. Kodenya berapa tuh? Itu merek MX. Sebutkan kodenya berapa? Kelihatan nggak? Kak, 25. satu. Kode yang setelah MX itu, setelah merek. Ada kode tuh. Marking kodenya. Berapa aja angkanya? Di sini citranya nggak jelas nih. Iya. Atau yang punyanya Iksan. Coba lihat marking kodenya berapa tuh. Kalau nggak kelihatan dengan mata telanjang harus menggunakan kaca pembesar. Nggak punya, nggak Punya. kelihatan, Pak. Oke. Punya saya saja. Cuma, nah yang Iksan nih kelihatan nih kayaknya. Winbond. Nah yang Mustafa kelihatan nggak tuh? Ada IC-BIOS-nya tuh. Yang kaki 8-nya. Itu ada tanda Ya. chatnya. Kalau Ya, Pak. IC-BIOS masih perawan, belum pernah dieksekusi, pasti ada chatnya di punggungnya. Nah, yang ini kelihatan tuh yang punya Mustafa. Berapa tuh kodenya? 25X, 25 X80 X80, PS PS SIG. 80 bagi 8. IG. Oke. Berarti berapa ini kapasitasnya? Cari angka yang dapat dibagi 8. Berapa? 8 dibagi 8 bisa nggak? Kak, Bisa. Berarti 10. tuh. 1. Ini 1 MB. Di tabel kapasitas IC-BIOS tidak ada yang 10 MB. Oh, Ya, buatkan tabelnya tuh. ya. Ya. Clear? Kalau Anda ketemu IC-BIOS kodenya 25 key ya. Lalu 64 BP SIG. Ini berapa nih? 4. Hmm? 4. 4 MB. Yang 8 MB. benar. 88. 8. 8 MB. 64 dibagi 8. Ini 8. 8 MB. Saya tanya ke Bang Carlos. 25 Q 16 BPSIG. Berapa kapasitasnya? 2 MB. 2 MB. 2 MB. Saya nanya ke Mustafa. 25 Q 08 BPSIG. Berapa ini? Halo, Mustafa? 1 MB. Saya nanya ke Mas Jumanto. 25 Q 40 BPSIG. Berapa kapasitasnya? 5. 5 MB. 5 MB nggak ada di tabel kapasitas IC-BIOS. Oh, nggak ada. Berarti 40 bagi 8. 4 ya? 4 dibagi 8. Berarti 0,5 MB. Itu setengah MB. Oh, Clear? Itu di tabel ada setengah MB itu. Setengah MB itu sama dengan 512 KB. 1 MB sama dengan 1000 kilobyte. Dibagi 8.
Yang dibagi 8-nya 4-nya. Oh, 4-nya 0-nya diabaikan. Nggak usah. Oh, yang depannya. Heeh. Clear? Kalau yang di atasnya itu Pak, yang 08 itu. Yang 08, yang dibaginya yang 8-nya aja. Oh, Clear? gitu. Siap-siap. Oke? Tadi yang 40 itu yang apanya, Pak? Gimana? Yang depannya. Yang 40 atau yang 0-nya? Yang 4. Ini 4 yang kan bagi 4-nya. 8 bisa. Oh. Saya nanya ke Mas Sumarno. 25 Ki. Berapa ya? 128. BPSIG. Halo, Mas Sumarno masih ada? Masih? Masih ada? Masih. Oh, masih. Ya, berapa tuh? 1. Wah, ini nih. Ini yang baru nih, Mas Sumarno. Kirain Mas Sumarno udah tidur. Ya. Sengaja saya tanya ya, yang nggak ada di kameranya. Takut udah tidur. Ya. Masih ada. Ada. Nih, Mas Sumarno. Ya. Kalau Anda ketemu yang 3 digit di antara huruf, ini Ki, ini B kan? 3 digit ini kalau bisa dibagi 8, langsung dibagi 8. Coba bisa dibagi 8 nggak? Habis nggak kalau dibagi 8? 16. 16. Ada nggak di tabel yang 16? Ada. Ada. Oke. Ini berarti 16 MB. Clear? Mungkin saja laptop yang high class ada kapasitas IC BIOS yang lebih besar daripada 16 MB. Berapa? 32 MB. Berarti kodenya, kemungkinan kodenya seperti ini. 25 Ki 256 BPSIG. Nah, coba 256 dibagi 8 berapa? 32. 32. 32. Inilah yang dimaksud dengan binary ya, digit bit ya. Kelipatannya dari 8, 16, 32, 64 ya, 128. Benar? Begitu. 16, 32 ya. Kayak gitu. Biasanya laptop-laptop yang spesifikasinya tinggi, IC BIOS-nya pasti kapasitasnya besar. Ya. Oke. Itu paling besar. Gimana? Itu paling besar yang 32 bit, 32 MB ya. IC Sementara BIOS. saya baru nyampe menemukan laptop sampai 16 MB sih IC BIOS-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya untuk semakin berkembang teknologi ada yang lebih besar lagi. Ya. Begitu. Clear ya? Sampai sini dulu bisa diikuti? Bisa. Tugas untuk IC BIOS ini, Anda yang belum ya, yang belum punya placer ya, Anda cukup angkat IC BIOS-nya saja, lalu tuliskan marking kodenya, tuliskan kode motherboard-nya, lalu tentukan kapasitasnya. Itu saja bagi yang belum punya placer. Ya. Bagi yang sudah punya placer, di antara tugas yang barusan tambah tugasnya ngeples begitu. Cara ngeplesnya nanti saya akan kirimkan link video cara flash BIOS ya. Clear? Clear. Kebayang nggak? Hah? Hari ini pembahasan hanya sampai IC BIOS. Untuk IC microcontrollernya akan saya bahas besok ya.
Kalau dibahas sekarang akan selesai jam 2 malam WIB. Saya kasihan yang di Papua ya. Begitu. Karena saya itu walaupun terlihat garang ya, sangar, hati saya tuh rinto gitu, penuh dengan cinta kasih. Nah, Citi ya Pak ya. Iyalah, saya bisa dari matamu aja saya udah bisa ngerti kok ya. Udah lelah. Begitu. Kayak gitu ya. Kalau menentukan ini, menentukan 1,8 3 voltnya dari IC BIOS itu sendiri dari mana? Ini pertanyaan cerdas ya. Saya lanjutin dulu ya ini. Contoh merek IC ROM atau BIOS ada Winbond, Cepeon, SST, MX, G, dan lain-lain. Ya, ini yang sering ada. Prinsip penggantian sama kapasitas dan sama tegangan kerja. Mereknya boleh apa saja. Yang penting kapasitas dan tegangan kerjanya atau tegangan kerja PCC-nya sama. Contoh IC BIOS merek Winbond yang 1,8 volt dengan marking kode 25Q. Ini 32 ya, tolong diganti bukan 23, salah ketik saya. 32 BPSIG diganti dengan IC BIOS merek MX 1,8 volt dengan marking kode 25Q 32 BPSIG. Artinya mereknya bebas, yang penting kapasitasnya sama dan tegangan kerjanya sama. Terkait dengan pertanyaan Mustafa untuk menentukan ini yang 1,8 volt atau yang 3 volt. Begitu kan pertanyaannya? Iya, Pak. Betul? Nah, lihat di skematiknya. Perhatikan skema ini SPI plus KBC. Kaki mana yang bertindak sebagai tegangan kerja? Masih ingat di parameter IC? 8. Kaki 8. Itu nama jalurnya yang terhubung kaki 8 jalurnya apa nih? Positif 3pi PCU. Berarti ini 3 volt. 3 volt. Clear? Kalau di sini 1,8 berarti 1,8 volt. Oh. Clear Mas Mustafa? Betul, Pak. Ya intinya berarti skema penting nggak? Sangat penting. Nah, itulah ya. Kenapa saya kasih tahu yang butuh paya-paya skematik BIOS berview ya bisa di harddisk 500 GB gitu ya. Oke, begitu? Ya. Ini IC ROM atau IC BIOS itu minimal ada 1, maksimal ada 3. Tapi yang berpengaruh tuh hanya 2. IC ROM untuk SIO dan IC ROM untuk chip shortbreed. Jika ada 1 IC ROM ya, maka letaknya di sekitar SIO, ini berarti untuk SIO. Jika ada 2, berarti yang pertama dekat SIO, yang kedua dekat chipset. Jangan dulu nanyain tentang chipset ya. Besok saya jelaskan tentang chipset. Oke? Mas Mustafa mau nanya udah keblok sama saya loh. Ya. Jangan dulu nanyain tentang chipset. Besok saya jelaskan tentang chipset. Kalau ada 3, ya ukuran IC BIOS-nya atau letaknya sama seperti yang mempunyai 2 IC ROM. Namun untuk IC yang ketiga terletak di sekitar USB, ya. Sekaligus menyimpan driver USB 3 begitu. Tapi yang paling dominan ini yang ini. Yang berpengaruh terhadap laptop itu bisa hidup atau tidak. Yaitu IC BIOS untuk IC ROM dan untuk IC SIO dan chip shortbreed. Clear? Udah ya? Ya. Pembahasan IC microcontroller saya bahas besok. Ya. Ingat tugas
Untuk IC Anda latihan angkat pasang IC apa saja boleh ya. Untuk tugas IC BIOS-nya Anda cari IC BIOS, angkat IC BIOS-nya, tulis marking kodenya, tentukan kapasitasnya ya. Begitu. Yang sudah ada flasher Anda boleh latihan ngeflash. Begitu ya. Udah clear ini semua? Clear. Clear. Belajar suatu ilmu apapun jika dapat dipahami maka akan meningkatkan energi semangat yang membara. Tapi sudah mulai tidak paham biasanya energi semangatnya berkurang atau menurun. Percaya sama saya. Karena saya pernah belajar, pernah sekolah, ketika gurunya jelasin dan saya nggak ngerti itu udah mulai nggak semangat. Ya. Kayak gitu. Oke. Jika firmware yang ada di IC BIOS itu rusak, bisa menyebabkan laptop mati total. Ya. Oke, untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih untuk semua peserta. Ya, semoga teman-teman semua diberikan kemudahan, diberikan kecerdasan oleh Yang Maha Cerdas, ya, yang tanpa batas. Ikuti saja proses pembelajaran ini dengan tulus, ya, dengan ikhlas, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari manapun, ya, agar hidup lebih berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih.